Tapi tiba-tiba pemerintah dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan membuat aturan baru yang jelas-jelas ini memberangus juga kondisi buruk semakin terpuruk. Hak kita yang harusnya kita bisa mencairkan kapanpun karena itu tabungan kita, itu pun ditunda berdasarkan kebijakan yang dia buat. Dia berdalih itu baik, tapi itu tidak baik bagi kami. Salam perspektif baru, saya Hayat Mansur kembali hadir memandu acara favorit kita, wawancara khusus perspektif baru selama 30 menit. Sahabat perspektif baru, kehadiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa JHT, jaminan hari tua, bisa dicairkan saat usia 56 tahun telah menimbulkan kekisruhan, protes keras dari publik. Nah, salah satu kelompok yang memprotes tentu saja adalah kalangan pekerja atau buruh. Jadi hari ini kita bahas mengenai klaim JHT saat usia 56 tahun dengan perwakilan dari kelompok pekerja atau buruh, yaitu ada Ibu Sumiati yang saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Perempuan dan Anak Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Nasional. Halo Sumiati. Halo Pak. Ya, terima kasih telah hadir di wawancara khusus perspektif baru. Sumiati dan juga sahabat perspektif baru, kita membicarakan mengenai program JHT. Nah, program JHT ini, jaminan hari tua, memicu polemik dalam sebulan terakhir ini. Setelah Menteri Tenaga Kerja, yaitu Ida Fauziah, menerbitkan Permenaker, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022, dan polemik ini dipicu mengenai waktu pencairan JHT, yaitu bisa dicairkan saat usia 56 tahun. Nah, aturan ini membuat kalangan pekerja atau buruh marah dan langsung melakukan protes keras. Nah, Sumiati, mengapa Anda dan teman-teman menolak Permenaker ini? Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir di sini menjelaskan bagaimana carut marut tentang protes keras kita sebagai buruh yang merasa dirugikan terkait dengan pemberlakuan Permenaker 2/2022 terkait dengan pencairan jaminan hari tua. Nah, persoalannya kenapa kita memprotes keras? Karena pertama, bahwa aturan yang lama berdasarkan dengan PP 60 2015 yang sudah diterbitkan oleh Presiden saat itu Bapak Jokowi terkait dengan JHT, di sana itu menyebutkan bahwa pencairan JHT diatur bisa tertunda hanya 1 bulan dengan kepesertaan 5 tahun. Artinya kita sebagai buruh ketika memang terjadi PHK kan ditujukannya tadinya aturan sebelumnya kan PP 60 2015 itu menggantikan PP 46 2015. Di sana tercantum bagaimana pengaturan JHT diberikan kepada orang yang pensiun, cacat total, cacat tetap, kemudian orang yang meninggal. Nah, di PP 46-nya mengatur tentang PHK juga terkait dengan pemberian JHT. Dan itu tertundanya hanya 1 bulan. Tapi di dalam Permen 2 2022 ini, kemudian Ibu Ida Fauziah pada saat ini yang menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja, dia memberlakukannya pada usia 56 tahun. Artinya, dia menganggap bahwa jaminan hari tua ini hanya berhak diberikan pada usia pensiun, yaitu 56 tahun. Padahal esensinya pada saat JHT muncul dalam programnya, waktu itu masih program Jam Sostek ya pada awalnya. Awal-awal kemudian ada 4 program itu kan ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, sama jaminan pelayanan kesehatan. Esensinya JHT itu diberikan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja agar dia bisa bertahan hidup demi hari tuanya gitu. Jadi itu sebagai bekal menuju hari tua, bukan diberikan pada saat memasuki usia pensiun. Gitu. Karena pada saat dulu tidak ada jaminan pensiun. Saat ini memang diatur ada program jaminan pensiun.
Tapi kemudian kenapa JHT jadi ikut-ikutan? Dia dianggap bahwa itu jaminan untuk memenuhi kebutuhan hari tua dan akan diberikan pada usia 56 tahun. Menurut saya ini sangat tidak adil ya, apalagi ketika kita melihat jaminan hari tua itu diiur berdasarkan keringat dari buruh itu sendiri sebesar 2% dan 3,7% dari pengusaha atau pemberi kerja. Artinya itu milik kita loh, hak kita gitu. Kenapa hak kita kemudian diatur jangan berlandaskan karena ada pasal yang mengatur tentang pengelolaan itu di dalam Undang-Undang SDSN, tapi bahwa hakikatnya pada saat ini kondisi buruh lagi terpuruk gitu. Kita semua difokuskan dengan kondisi pandemi yang belum berakhir, kemudian tingkat kekerasan meninggi, PHK juga banyak berjalan, yang banyak terjadi gitu. Anggota kami aja yang tadinya 340.000 sekian orang, kemudian karena pandemi itu dan banyak PHK, itu tinggal 211.000 anggota kami. Artinya ada 100.000 sekian gitu yang hilang gara-gara pandemi. Ini kondisi masih susah. Buruh diributkan, difokuskan hanya untuk bagaimana pemenuhan gizi dan pemenuhan ekonomi keluarga gitu loh. Karena dia harus bertahan hidup gitu dalam pandemi yang berkepanjangan ini. Tapi tiba-tiba pemerintah dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan membuat aturan baru yang jelas-jelas ini memberangus juga kondisi buruh semakin terpuruk, semakin miskin gitu loh. Kemarin tentang aturan-aturan surat edaran tentang bagaimana THR dicicil. Kemudian ada Kepmenaker 104 juga tentang pedoman pemberian hak asasi pekerja selama masa pandemi. Di situnya menghilangkan esensi tentang collective bargaining. Kemudian di situ juga menghilangkan esensi tentang hak di mana pekerja berhak mendapatkan upah berdasarkan normanya. Tapi di situ kemudian diatur tentang renegosiasi upah. Jadi seakan-akan norma upah yang tadinya itu upah minimum kabupaten kota harusnya diberikan, itu seakan-akan direnegosiasikan ulang gitu. Dan kebijakan asertif tidak muncul di situ. Kemudian sekarang Permen 2 2022 terkait dengan pencairan BHT yang harus ditunda sampai 56 tahun. Oke, jadi intinya penjelasan Anda bahwa Permenaker ini sangat-sangat merugikan kalangan pekerja atau buruh. Dari kacamata pemerintah yang saya dapat informasi di media-media massa, bahwa JHT ini memang intinya adalah tabungan jangka panjang, tabungan hari tua. Nah, untuk kalangan buruh yang kehilangan pekerja seperti Anda sebutkan tadi, karena pemerintah katanya sudah mempersiapkan ada semacam program jaminan kehilangan pekerja atau JKP, dan juga ada program bansos dan juga ada program-program bantuan UMKM. Nah, bagaimana menurut Anda bahwa pemerintah katanya sudah mendukung buruh dan memang ini hanya untuk tabungan jangka panjang? Pertama, kalau bicara tabungan itu namanya kita pemilik tabungan, bahwa tabungan bisa setiap saat kita ambil kan, karena itu milik kita gitu. Itu pengertiannya dulu yang harus kita sama-sama satu persepsi gitu. Namanya tabungan gitu. Beda dengan asuransi. Kalau asuransi ada masa kan tahapan pengambilannya. Nah, ini yang nampaknya kita agak keberatan dengan penafsiran bahwa JHT harus berdasarkan usia 56 tahun harus baru bisa diambil. Nah, ini jadi masalah yang besar bagi kami. Kemudian tadi bahwa pemerintah sudah menyiapkan kalau untuk selama pemutusan hubungan kerja ada jaminan kehilangan pekerjaan. Pertama yang harus dilihat bahwa di dalam jaminan kehilangan pekerjaan itu ada beberapa syarat ya. Syarat pertama dia harus peserta yang mengur. Artinya berarti orang tersebut harus menjadi peserta dulu, peserta BPJS, artinya peserta aktif. Sementara banyak perusahaan yang memang belum mendaftarkan pekerjanya semua menjadi bagian dari kepesertaan BPJS. Artinya ketika ada pekerja yang ter-PHK, tidak semua pekerja mendapatkan hak terkait jaminan kehilangan pekerjaan. Karena ada syarat dan ketentuan yang menjadikan dia bisa mengalami disclaimer atau kehilangan manfaatnya. Kemudian bahwa benar JKP yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu terdiri dari rekomposisi iuran, kalau tidak salah 0,25%
22% ya. Kemudian ada modal awal sebesar 6 triliun. Nah, rekomposisi iuran ini dari iuran yang diterima diakumulasi di dalam jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Logikanya, ketika kita mengiur untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, kemudian anggaran itu atau dana kita yang sudah diiur selama ini kemudian dialokasikan untuk jaminan kehilangan pekerjaan. Adil nggak? Itu persoalannya. Nah, kalau bilang bahwa selama ini sudah ada BSU yang diberikan kepada pekerja, berapa persen sih yang diserap pekerja yang mengalami PHK selama pandemi atau pekerja yang masih bekerja selama pandemi mendapatkan BSU tersebut? BSU tersebut tidak bisa menyerap atau sebagai pemenuh selama masa pandemi ini kepada seluruh pekerja yang mengalami kesulitan. Ini yang harus dilihat karena banyak juga BSU yang tidak tepat sasaran. Nah, ini harus jadi bahan evaluasi. Jadi kalau bicara JKP juga pemberiannya hanya selama 6 bulan. 45% pada saat awal diberikan untuk 3 bulan pertama, kemudian 3 bulan berikutnya 25%. Nah, artinya kalau bicara dengan maksimal penghasilan 5 juta, 25%-nya aja. Berarti kan cuma 1.250.000. Cukup apa untuk menghidupi selama masa PHK itu sampai mendapatkan pekerjaan? Nah, kalau Apa dengan gitu loh. adanya Jadi JHT bisa dicairkan kapan saja, apakah itu cukup membantu juga, cukup menolong juga buruh untuk selama melanjutkan? ini JHT yang ada itu memang digunakan untuk bertahan hidup sampai mendapatkan pekerjaan kembali. Entah itu untuk wirausaha atau apapun untuk modal awal, bahkan untuk misalnya untuk menutupi kebutuhan makan keluarga karena dia tidak punya penghasilan. Selama ini seperti itu. Dan banyak termasuk saya ya, karena saya sempat bekerja di pabrik dan kemudian ter-PHK, kita cairkan JHT itu ya untuk makan selama kita mencari pekerjaan baru. Nah, artinya itu cukup menjadi pemenuh sementara sampai kita mendapatkan pekerjaan baru. Apalagi setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini diterbitkan, kesulitan pekerjaan semakin bertumpuk karena ketidakpastian pekerjaan, ketidakpastian pendapatan, ketidakpastian akan jaminan sosial ini yang disclaimer, ini semakin marak, semakin banyak. Jadi usia-usia 35 sampai 45 itu rata-rata udah susah mencari pekerjaan. Karena kalau dulu ya, masih ada status pekerja tetap gitu. Kalau sekarang hubungan kerja sudah berubah, lebih rentan, lebih fleksibel. Karena sekarang udah kontrak, outsourcing, udah marak. Pekerja kalau dulu 3 tahun maksimal kontrak bisa diangkat tetap, artinya ada jaminan untuk permanen. Kalau sekarang kan maksimal 5 tahun. Belum lagi tentang kontrak-kontrak jangka pendek itu banyak dilakukan. Karena kompetisinya kan lebih luas, lapangan kerja semakin sedikit. Fresh graduate banyak, apalagi Indonesia mengalami bonus demografi kan, di mana angkatan kerja banyak, sementara lapangan kerja sedikit gitu. Itu jadi persoalan besar. Saat ini Permenaker nomor 2 tahun 2022 sudah berlaku sejak diundangkan di tanggal 4 Februari. Nah, bagaimana sih dampak sebenarnya di rekan-rekan Anda yang buruh yang tidak bisa mencairkan JHT ini karena terhalang usianya belum 56 tahun. Katakanlah baru tadi kata Anda umur 40 atau 45 katanya sudah susah cari pekerjaan lagi, sedangkan JHT tidak bisa dicairkan. Persoalannya yang ini kan banyak nih kawan-kawan saya yang ter-PHK juga, karena saya tadi bilang ada 100.000 ya. Ya, nah itu bagaimana nasibnya dengan JHT tidak bisa dicairkan? Yang pasti bahwa kalau yang sudah berlalu kan dia sudah dapat. Tapi yang sekarang ini mereka kesulitan karena JKP pun mereka belum dapat. JHT harus menunggu sampai usia 56 tahun. Ya mereka menjerit, mau makan dari mana? Usaha sulit kan, karena sekarang kita lagi disibukkan dengan pandemi ini. Usaha sulit, ekonomi lagi lesu. Kalau bicara kesulitan, kemudian dia harus bertahan hidup di tengah pandemi, dia harus bagaimana memenuhi gizi keluarga agar dia tetap sehat kan, stamina-nya baik, agar dia terhindar dari pandemi COVID yang sekarang melalui varian Omikron yang mudah menyebar, yang mudah tertular meskipun tidak terlalu berat seperti kemarin varian Delta.
Tapi persoalannya pekerja saat ini banyak mengalami itu, banyak mengalami kesulitan karena dia terpapar oleh COVID. Kemudian dia juga harus di PHK dan dia nggak ada cadangan uang untuk bertahan hidup. Nah, bagaimana Sumiati dengan jaminan kehilangan pekerjaan, program jaminan kehilangan pekerjaan, bansos dari pemerintah dan juga bantuan untuk UMKM? Apakah itu berjalan untuk rekan-rekan Anda yang pekerja yang kehilangan pekerjaan? Ada yang mendapatkan, tapi banyak juga yang belum. Yang saya bilang tadi bahwa BSU itu tidak diterima oleh seluruh kawan-kawan pekerja atau buruh yang saat ini kondisinya sulit di tengah-tengah pandemi ini. Yang ter-PHK tidak semua menerima. Bahkan bantuan UMKM ya, ada bantuan untuk modal, itu tidak semua bisa menyerap. Bisa saja sosialisasi pemerintahnya kurang masif, terus juga aksesnya juga yang mungkin tidak semua orang paham ya, sehingga tidak semua bisa mengakses itu. Bahkan JKP juga tidak semua. Pemerintah telah memberlakukan Permenaker nomor 2 tahun 2022 ya tentang aturan tadi dan belum mau mencabutnya, sedangkan buruh atau pekerja sudah menyuarakan penolakannya secara keras. Nah, apa yang Anda lakukan jika ketentuan ini tetap berlaku di masyarakat Indonesia? Yang pasti kebijakan organisasi kami itu dari tingkat konfederasi hingga federasi, kita akan tetap melakukan aksi-aksi penolakan yang berjilid-jilid ya, sampai pemerintah benar-benar mencabut Permenaker 2 tahun 2022. Karena kita keberatan, yang pasti keberatan tentang isi Permenaker tersebut di pasal 3 tentang peserta mencapai usia pensiun, di mana di situ bicara tentang manfaat IHT bagi peserta mencapai usia pensiun. Itu kemudian juga peserta yang berhenti bekerja sebagaimana dimaksud harus meliputi peserta mengundurkan diri, peserta terkena pemutusan hubungan kerja, peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Artinya peserta yang termasuk di dalamnya ini yang tadi saya sebutkan, dia harus berhak mengambil pada usia 56 tahun. Ini jelas yang menjadi kesulitan tersendiri bagi kita, karena kita banyak mengalami kesulitan-kesulitan selama ini, toh pemerintah juga tidak bisa maksimal. Padahal negara dalam hal ini harus bertanggung jawab terhadap keadaan rakyatnya yang mengalami kemiskinan, baik secara sistematis maupun secara sosial ya. Nah, Anda mengatakan tadi akan melakukan penolakan secara berjilid-jilid. Maksudnya penolakan secara berjilid itu melakukan demo terus? Iya, kita akan melakukan aksi-aksi. Karena kita tahu kan mungkin secara umum juga tahu dana di BPJS Naker itu kan ada sekitar 372 triliun dan itu 70%-nya adalah dana JHT. Jadi meskipun di dalam Undang-Undang SJSN pasal 7 mengatur tentang bagaimana Dewan Jaminan Sosial itu diberikan kewenangan untuk mengusulkan kebijakan investasi tentang jaminan sosial nasional, yang saat ini dana-dana tersebut ada di dalam alokasi investasi di surat utang negara dalam bentuk deposito itu sekitar 547 triliun. 54 triliun, kemudian di saham juga ada 48 triliun, artinya dana-dana itu adalah dana JHT milik kami gitu. Kalau apakah mereka akan ada kesulitan tentang memanage terkait dengan kecukupan dana terhadap pencairan jaminan hari tua ini atau bagaimana? Oh, itu harusnya sangat transparan gitu, jangan kemudian membuat kebijakan yang menurut kami, meskipun pemerintah dalihnya bahwa itu sudah dikembalikan aturannya mengacu kepada Undang-Undang SJSN, tapi bahwa selama ini yang berlaku berdasarkan PP 60 bahwa itu bisa dicairkan setelah 1 bulan, masa tunda 1 bulan, itu bagi kami menjadi hukum kebiasaan yang sudah berjalan, dan itu memudahkan kesulitan dalam memenuhi kesulitan-kesulitan yang kita alami ketika kita ter-PHK. Harusnya pemerintah melihat itu, dan saat ini kondisi kita makin sulit ekonomi, sulit segala-galanya. Harusnya jangan ditambah kesulitan itu gitu loh.
Nah, Itu sih. Sumiati, tadi Anda mengatakan bahwa pemerintah memberlakukan Permenaker nomor 22 tahun 2022 itu katanya sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 40 ya Nah, tahun 2004 tentang SJSN. Tapi Anda menilai bahwa itu tidak tepat karena tidak sesuai dengan Permenaker sebelumnya ya. mm-mm. Atau Betul. peraturan pemerintah. Adanya ini, mengapa Anda tidak membawa ini ke Mahkamah Agung untuk melakukan judicial review daripada Anda melakukan demo berjilid-jilid di turun ke jalan yang saat ini juga kita tahu masih masa pandemi COVID-19. Persoalannya kami akan kalah Mengapa Anda kan, begitu yakin kalah sebelum melakukan judicial review? karena gini, rujukannya kan pasti Undang-Undang SJSN. Nah, Undang-Undang SJSN kemudian kan ada peraturan pelaksananya ya, Ya, termasuk di peraturan dalamnya pemerintah tentang nomor 46. peraturan peraturan kalau itu PP 46 itu peraturan pemerintah yang kemudian digantikan PP 60 waktu itu Jokowi yang mengeluarkan itu Hmm, tentang penundaan 1 bulan ya dalam pencairan JHT. hmm, Nah, kemudian Permenaker 19 kan membuat akhirnya memudahkan itu gitu. hmm. Nah, ini kan peraturan pelaksananya memang waktu itu dianggap bahwa ini tidak sejalan dengan Undang-Undang SJSN karena JHT bisa dicairkan 1 bulan. Nah, pertimbangannya ketika kita mengajukan judicial review, pasti kajiannya kan, karena itu kan akan menguji kepada undang-undang di atasnya, karena ini peraturan kan, peraturan pelaksana dari undang-undang. Kalau diuji kepada undang-undang di atasnya, otomatis kita akan kalah. Nah, persoalannya pada saat kalau dianggap Permenaker 19 itu tidak sejalan, dengan Undang-Undang SJSN, kenapa itu bisa berjalan sampai 7 tahun? Kan perubahan terhadap Permenaker 19 itu setelah 2022 ini baru ada Permenaker 2 2022. Nah, Ya, artinya ini sudah dianggap menjadi hukum kebiasaan kan? Kalau aturan berlaku dikembangkan menjadi hukum positif, artinya itu menjadi hukum kebiasaan yang sudah berjalan selama ini. Kalau dianggap nggak sejalan dengan Undang-Undang SJSN, kenapa kemudian tidak dirubah pada saat itu gitu? Kenapa nggak nunggu 7 tahun dulu sampai merasa itu menjadi hukum yang berlaku saat ini sudah menjadi kebiasaan bagi kita gitu ketika pencairan JHT. Nah ini menurut aku ini yang nggak konsisten nih pemerintah. Kemudian yang tidak bijaknya lagi adalah ketika kita lagi mengalami masa-masa sulit. Masa-masa sulit kita semuanya belum membaik gitu loh. Memang ada pertumbuhan ekonomi 3% ya, tapi itu hanya dari sektor batubara dan kelapa sawit. Sektor manufaktur belum bisa menyumbang, belum bisa membaik kondisinya. Belum lagi yang sektor-sektor yang padat karya. Belum membaik kondisinya. oke. Masih berjalan. Jadi artinya ini nggak bijak gitu, kebijakan ini yang dibuat pemerintah mengembalikan, meskipun dalihnya mengembalikan ada JKT dan segala macam. Anda menilai kebijakan ini tidak tepat dan sangat-sangat merugikan kalangan pekerja atau buruh. Dan Anda tidak mau melakukan judicial review terhadap kebijakan ini, tapi langkah Anda dan teman-teman adalah melakukan demo. Apakah tidak ada cara lain, misalnya melakukan dialog dengan Menteri Tenaga Kerja ataupun dengan DPR untuk adanya perubahan kebijakan ini? Tanggal berapa ya kita melakukan aksi dan itu kita minta audiensi. Tapi kan lagi-lagi pemerintahnya dalam hal ini, Ibu Menterinya juga kan tidak menanggapi dengan baik. Memang ada keluar ketika hujan gitu, menunda demonya. Tapi kan sampai detik ini Ibu Menteri sudah menyampaikan bahwa dia sudah membuat kebijakan yang benar gitu loh. Dia merasa sudah menjadi ibu yang baik gitu bagi buruhnya, bagi tenaga kerjanya yang harusnya dia memberikan perlindungan terkait kesejahteraan pekerja. Tapi lagi-lagi kita merasa tidak diperlakukan dengan baik. Hak kita yang harusnya kita bisa mencairkan kapanpun karena itu tabungan kita, itu pun ditunda berdasarkan kebijakan yang dia buat. Dia berdalih itu baik, tapi itu tidak baik bagi kami. Oke, Sumiati, terima kasih atas perspektif Anda mengenai JHT usia 56 tahun. Kita jumpa lagi dalam wawancara berikutnya. Sampai jumpa.